5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Simaklah percakapan Udin, Siti, dan Lani. Wah, aku sangat lelah. Udara pagi ini juga sangat panas. Aku haus sekali, kata Lani. Benar sekali Lani, bagaimana jika kita beli minum limun dingin yang dijual di depan sekolah kita? Aku baru lihat bapak-bapak yang menjual limun tadi, kata Udin. Hati-hati Udin, jangan jajan sembarangan. Dengan cuaca yang tidak menentu seperti sekarang ini, makanan mudah sekali tercemar dengan bakteri-bakteri jahat, kata Siti memberi penjelasan kepada teman-temannya. Kenapa hal tersebut bisa terjadi ya? Tanya Lani. Benar juga kamu Siti, kemarin tetanggaku dirawat di rumah sakit karena terserang diare berat. Ia bilang perutnya itu melilit tidak lama setelah ia memakan jajanan di pinggir jalan, kata Udin. Nah adik-adik yang hebat, diskusikan nih dengan teman sebangku kalian bagaimana diare ini bisa terjadi dan apa yang menyebabkan diare. Nah adik-adik yang hebat, diare itu terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan itu berlalu terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan, yaitu khususnya di usus kita. Nah ketika cairan dari makanan yang kamu makan itu tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses kita itu akan menjadi cair dan encer. Penyebab diare itu karena adanya infeksi virus, infeksi bakteri, intoleran makanan atau alergi makanan, dan penyakit usus. Ini adalah penyakit penyebab dari penyakit diare adik-adik ya. Mungkin kalian pernah diare ya adik-adik ya. Itu karena bisa juga penyebabnya alergi makanan, ada infeksi di pencernaan kita, adanya bakteri yang masuk ke dalam makanan yang kita makan. Nah diare ini ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau buang air besar dengan frekuensi yang lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya diare ini terjadi akibat kita itu mengonsumsi makanan atau minuman yang tidak bersih atau terkontaminasi. Jadi adik-adik kalau kalian membeli makanan harus memperhatikan ya apakah makanan itu bersih ya, makanan itu baik untuk tubuh kita. Nah faktor penyebab diare secara umum, yuk kita pelajari ya apa saja sih faktor penyebab diare secara umum ini. Diare terjadi ketika makanan dan cairan yang dimakan itu tadi terlalu cepat atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan usus kita. Secara normal, usus besar itu akan menyerap cairan dari makanan yang kita makan.
dan meninggalkan kotoran atau tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan itu tidak diserap, maka hasilnya kotoran kita itu menjadi cair dan encer. Nah, penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Nah, penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Jadi diare itu juga bisa disebabkan karena adanya keracunan makanan. Secara umum penyebab diare itu antara lain: 1. Ada infeksi virus atau rotavirus, adalah penyebab diare pada anak ya, yang paling sering. Nah, ini ada virusnya ya adik-adik ya, rotavirus. Lalu ada infeksi bakteri dan parasit. Biasanya infeksi bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri dan parasit ini. Jadi makanan yang kotor, makanan yang tidak sehat itu akan mengandung bakteri dan parasit yang bisa menyebabkan diare. Lalu ada penyebabnya itu intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula pada susu, sehingga diare itu terjadi setelah makan atau minum produk susu. Nah, ini ada beberapa orang itu yang intoleransi minum susu adik-adik. Setelah minum susu langsung diare. Nah, itu berarti mereka tidak cocok minum susu ya. Berikutnya, alergi makanan. Nah, biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan, lalu banyak obat yang dapat menyebabkan diare. Biasanya alergi itu terhadap antibiotik. Sementara antibiotik itu sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Lalu penyebab berikutnya adalah penyakit usus. Nah, biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Lalu ada gangguan usus fungsional atau karena stres. Nah, itu tadi penyebab diare. Nah, di antara teman-teman di kelasmu nih pasti ada yang sudah pernah ya sakit diare. Bahkan adik-adik pasti sudah pernah. Coba kalian bisa bertanya nih kepada teman-teman kalian, gejala apa saja yang ditimbulkan saat gangguan pencernaan diare yang mereka alami. Nah, kalian bisa bertanya. Nah, secara lengkap tanda dan gejala yang biasanya menyertai penyakit diare itu adalah buang air besarnya encer, lalu terkena kram perut, nyeri perut, demam ya. Lalu ada darah pada tinjanya atau pada fesesnya, lalu perut itu kembung ya. Ini adalah tanda-tanda atau gejala-gejala ketika kita terkena diare. Mengapa diare itu dapat sangat berbahaya? Diare itu sangat berbahaya karena dapat menyebabkan penderitanya itu kekurangan cairan atau dehidrasi hingga bisa menyebabkan kematian adik-adik. Maka ketika kalian terkena diare, kalian harus banyak minum supaya tidak dehidrasi. Adik-adik yang hebat, buatlah buku kecil nih yang berisi tentang penjelasan mengenai diare. Nah, kalian bisa mengumpulkan informasi untuk melengkapi buku kecil kalian. Nah, contohnya seperti ini ya buku kecilnya. Diare, pengertiannya apa, penyebabnya apa, bahayanya apa ya, gejalanya apa, dan bagaimana upaya pencegahannya. Kalian bisa tuliskan di buku kecil kalian masing-masing. Adik-adik, Dayu, Lani, dan teman-temannya sedang berbincang-bincang mengenai gangguan organ pencernaan dan iklan produk yang berkaitan dengan gangguan tersebut. Mari kita simak percakapan mereka. Semalam aku melihat iklan obat sakit mah yang baru di televisi, Lani. Sama seperti obat mah yang pernah kamu bawa saat kamu sedang sakit mah, kata Dayu. Iya, aku juga sering melihat iklan itu. Iklan itu terlihat menarik karena ia menggunakan seorang penyanyi yang terkenal di televisi saat ini. Itu juga membuatku tertarik untuk membelinya, Dayu, kata Lani. Ternyata banyak cara ya yang dipakai oleh sebuah perusahaan untuk mempromosikan produknya. Aku pernah melihat sebuah iklan obat demam anak-anak yang menggunakan badut.
Ada pula iklan obat sakit kepala yang menggunakan tarian dari berbagai daerah. Ada tarian tradisional dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera, kata Benny. Ya, kamu betul, Ben. Kreativitas yang tinggi memang sangat dibutuhkan saat sebuah perusahaan ingin memasarkan produk dengan menggunakan media elektronik. Hal ini agar penontonnya tertarik dan mau mencoba produk tersebut, kata Lani. Nah, adik-adik yang hebat, sekalipun iklan yang umumnya itu terdapat di media elektronik berbeda-beda, ada satu persamaan dalam bahasa iklan yang digunakan. Setiap bahasa iklan tersebut itu ternyata memiliki ciri-ciri yang sama. Apakah ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan tersebut? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ciri-ciri bahasa iklan itu harus bersifat singkat, ya. Biasanya itu iklan itu bahasanya singkat, padat, menarik, dan jelas adik-adik. Jadi tidak perlu panjang lebar. Ini ciri-ciri bahasa iklan: singkat, padat, menarik, dan harus jelas. Pilih kata yang digunakan itu menarik, tepat, logis, dan sopan ya adik-adik saat kalian membuat iklan, baik iklan media cetak maupun iklan media elektronik. Pilihan kata yang digunakan itu memiliki sugesti bagi khalayak umum. Jadi sifatnya itu bisa menarik orang umum untuk membeli atau menggunakan produk yang diiklankan tersebut. Itu adalah ciri-ciri bahasa dalam iklan. Harus padat, jelas, dan menarik adik-adik. Nah, berikutnya pilih kata yang digunakan menonjolkan informasi yang dipentingkan di sini ya. Misalnya kata-katanya apa yang bagus ya di sini ya. Dijual kendaraan sedan kecil Hyundai Excel. Nah, di sini ya kata-katanya yang dipilih itu benar-benar kata yang penting untuk ditonjolkan di situ. Berikutnya, pilih kata yang digunakan untuk menunjukkan sasarannya. Nah, adik-adik, jadi kalau kalian membuat bahasa iklan harus tepat. Adik-adik yang hebat, untuk memberi daya tarik pada iklan media elektronik, banyak sekali loh kreativitas yang digunakan. Salah satunya adalah dengan menampilkan tari-tarian, termasuk tarian daerah. Nah, tahukah kamu apa yang menarik dari tarian daerah? Nah, ada banyak loh tarian daerah di Indonesia ini. Yuk kita pelajari bersama-sama. Perhatikan gambar berikut ini. Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung juga berbeda-beda pula loh adik-adik. Nah, di sini ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka itu menggunakan properti seperti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk itu menggambarkan benih padi pada wadahnya. Nah, ini ya tari gantar. Lalu adik-adik berikutnya, di Kalimantan itu juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet papatai yang menggunakan properti berupa mandau, lalu ada perisainya dan baju perang seperti gambar ini nih adik-adik ya. Nah, properti dalam sebuah tari yaitu memegang peranan yang sangat penting. Properti tari ini merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan dari tari tersebut dan juga untuk memperdalam makna yang terdapat dari sebuah tarian. Jadi properti itu tidak sembarangan adik-adik ya. Properti itu harus sesuai dengan tariannya dan mengandung makna yang dalam untuk tariannya. Nah, coba adik-adik buat kelompok nih.
bisa 2 atau 3 orang atau 4 orang. Lalu kalian bisa cari tahu tentang properti tari dari tari-tarian daerah di sekitar kalian atau di Indonesia. Contohnya nih adik-adik ya, ada tari reog, tari kuda lumping, tari jaipong ya, tari bakso kembang, serampang 12, lalu ada tari merak. Nah, kalian bisa tuliskan apa saja sih properti yang digunakan. Misalnya di sini ada tarian reog. Nah, asalnya dari mana? Oh, dari Ponorogo, Jawa Timur. Properti tarinya apa? Oh, properti tarinya adalah topeng reog ini ya. Berikutnya ada tari kuda lumping. Berasal dari Jawa Tengah. Propertinya apa? Oh, properti yang digunakan adalah kuda lumping. Ini ya adik-adik ya. Lalu ada tari apa lagi? Misalnya tari jaipong. Asalnya dari mana? Oh, dari Jawa Barat. Properti yang digunakan apa? Oh, yang properti yang digunakan adalah selendang. Contoh berikutnya ada tari serampang 12, asalnya dari Riau. Propertinya apa? Oh, propertinya adalah sapu tangan. Nah, ini tadi beberapa contoh nama tarian, asal daerahnya dan propertinya. Adik-adik bisa mencari tahu nama tarian daerah lainnya dan properti tari yang digunakan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 5, tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.